Halo teman-teman, kembali lagi di Mikrotik Tutorial bersama saya Yoga. Di video kali ini saya akan merespon beberapa pertanyaan di komen di YouTube yang menanyakan bagaimana sih caranya membuat load balance atau membuat mark routing atau membuat policy base route di RouterOS versi 7. Nah, memang ada sedikit perbedaan antara RouterOS versi 6 dan RouterOS versi 7. Nah, teman-teman pengen tahu bedanya seperti apa? Tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng agar teman-teman nanti bisa mendapatkan notifikasi ketika kami upload video terbaru. Perubahan RouterOS versi 6 ke versi 7 memang sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan yang sangat signifikan. Cuman memang ada salah satu tools atau salah satu engine di Mikrotik yang diupdate sedemikian rupa, yaitu routing engine-nya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman melihat ada beberapa konfigurasi routing yang berbeda, memang di versi 7 ini nanti sistem routingnya akan berbeda dengan di versi 6. Nah, ini kemudian yang jadi banyak pertanyaan teman-teman di video-video kita sebelumnya. Bagaimana caranya kalau misalnya kita pengen membuat atau memetakan routing? Bisa kita biasanya menggunakan yang namanya routing rules atau kita menggunakan manual seperti misalnya kita aktifkan kayak load balance PCC, kemudian ada NTH, kemudian misalnya kita hanya sesimpel pengen bagaimana caranya antara LAN 1 sama LAN 2 itu keluar melalui ISP yang berbeda. Nah, kuncinya adalah bagaimana caranya kita bisa menandai routingnya atau kalau biasanya kita sebut dengan mark routing. Nah, di versi 7 ini memang sedikit berbeda karena untuk mark routingnya yang biasa kita bisa ketikkan secara manual. Nah, di versi 7 ini nanti kita harus menambahkan routing table itu sebelum kita membuat route rules maupun manual. Nah, langsung aja saya akan coba demokan bagaimana caranya. Di sini saya sudah menyiapkan ada satu router board hub AC. Kemudian bisa teman-teman lihat di Ether 1 ini terkoneksi ke ISP1, kemudian Ether 2 terkoneksi ke ISP2, kemudian Ether 4 dan 5 ini saya gunakan untuk LAN-nya. Nah, langsung saja saya akan praktekkan, saya akan coba remote Winbox-nya. Oke, saat ini saya terkoneksi ke Ether 5. Saya akan coba login. Nah, di sini saya menggunakan versi 7.1 long term, kemudian menggunakan router board hub AC. Nah, hal pertama yang saya lakukan adalah saya harus mengkonfigurasi basic config dulu. Artinya nanti router ini harus bisa connect ke internet terlebih dahulu. Yang pertama, saya harus pasangkan IP-nya. Ini di Ether 2 ini adalah ISP2 dengan IP 10.200.200. Kemudian ISP1 ini IP-nya 172.16, kemudian LAN 1 IP-nya dengan segmen 192.168.30.0/24 itu di Ether 5. Kemudian LAN 2 di Ether 4 itu 31.0/24. Nah, nanti konsep yang akan saya coba adalah bagaimana caranya LAN 1 itu bisa melewati ISP1, kemudian LAN 2 itu melewati ISP2. Oke, setelah IP ini saya konfigurasi, yang kedua saya konfigurasi DNS. Di sini saya menggunakan DNS 88, ya open DNS saja biar gampang. Kemudian ada DHCP servernya juga. Ini DHCP server untuk ke arah klien ada dua, ada di Ether 4 dan ada di Ether 5. Kebetulan sekarang saya connect ke Ether 5 dan mendapatkan IP 30.254. Kemudian saya juga harus membuat namanya firewall NAT. Nah, NAT-nya di sini saya juga harus buat dua, yang out interface-nya Ether 1 dan out interface-nya Ether 2. Ini digunakan untuk ISP1 dan ISP2. Nah, setelah ini semua sudah dikonfigurasi, terakhir saya juga harus melakukan konfigurasi untuk root-nya. Saya masuk di menu IP, kemudian routes. Nah, ini yang tadi saya sempat sampaikan bahwa nanti mungkin akan terlihat perbedaannya antara versi 6 sama versi 7 itu terutama pada routingnya. Jadi sebelumnya di versi 6 mungkin kita sudah familiar dengan flag-flag namanya DAC, kemudian AS gitu ya. Tetapi nanti di versi 7 itu akan lebih banyak muncul flag untuk penandaan routingnya. Seperti misalnya ini DIUCH, Dynamic Invalid Unreachable Connect, hanya adalah hardware offloaded.
Nah, kemudian agar nanti routernya bisa connect internet, tentu saja saya harus menambahkan routing ke arah internet melalui ISP1 dan ISP2. Pertama saya tambahkan dulu. Sebagai contoh, destination address-nya adalah 00, kemudian gateway-nya ISP1 dulu, 172.16.1.1. Kemudian saya apply. Nanti dia akan ada AS di sini, seperti halnya di versi 6 sebelumnya. Nah, tetapi mungkin teman-teman akan sedikit melihat perbedaan terutama pada saat pengisian gateway, di mana kalau di versi 6 gateway ini biasanya ada tanda panahnya kecil. Ini untuk kita gunakan kalau misalnya kita pengen menggunakan metode ECMP. Biasanya kita tambahkan gateway-nya lebih dari satu, kita klik tanda panah ke bawah, terus kita tambahkan sesuai dengan ISP yang kita pakai. Tetapi kalau di versi 7 ini, kalau misalnya teman-teman pengen menggunakan metode ECMP untuk load balance-nya, biar dua-duanya dipakai gitu ya ISP-nya, maka langkahnya adalah kita bisa klik tanda plus, kemudian kita isikan gateway kedua di rule routing yang berbeda. Contohnya seperti ini. Jadi tadi sudah saya tambahkan gateway pertama ini, kemudian ini saya tambahkan lagi gateway ISP2, kemudian saya oke. Nah, perbedaannya di sini. Nanti teman-teman akan mendapatkan flag yang namanya AS, tapi ada plusnya. Kalau saya arahkan pointernya ke sini, nanti di situ sudah ada tanda bahwa plus itu adalah ECMP. Jadi di dua rule yang berbeda seperti ini. Nah, sampai di sini seharusnya routernya sudah bisa connect ke internet. Kemudian kita masuk ke tahap konfigurasi pemetaan routing ya. Atau kalau biasanya kita gunakan Mangle untuk memberikan MAC routing gitu ya. Nah, pemetaan routing ini nanti kita bisa gunakan dua cara. Cara pertama paling simpel adalah dengan routing rules di sini. Atau cara kedua kita menggunakan Mangle dengan penambahan namanya routing MAC. Nah, di rules ini sebenarnya secara simpel kita bisa tambahkan. Misalnya kita hanya akan mengarahkan dilihat dari source address-nya. Berarti nanti tinggal kita isikan di sini source address-nya misalnya 192.168.30.0/24. Ya. Tetapi kalau di versi 6 dulu kita bisa menambahkan tabelnya ini secara manual, diketik manual teman-teman ya. Jadi nanti untuk mengarahkan atau memetakan routing kita harus menambahkan tabel routing baru. Tetapi kalau di versi 7 mungkin teman-teman juga mengalami, ini yang juga jadi banyak pertanyaan, kok di sini kita nggak bisa nambahin tabelnya itu secara manual diketik. Kita hanya bisa menambahkan atau kita hanya bisa memilih dari drop down menu yang ada di sebelah kanan sini. Nah, ini adalah perbedaannya. Nah, terus bagaimana caranya? Solusinya seperti apa? Nah, di versi 7 ini nanti modelnya adalah kita harus membuat tabel routingnya itu terpisah secara manual dulu. Baru nanti tabel routingnya bisa kita pakai di root rules ataupun di Mangle. Cara pembuatannya di mana? Ini saya cancel dulu. Nah, cara pembuatannya kita bisa masuk di menu routing, kemudian kita masuk di menu tables. Nah, kita bisa lihat di sini. Secara default hanya ada satu, yaitu main. Ini yang dipakai untuk routing secara defaultnya. Kemudian saya akan tambahkan di sini, misalnya saya berikan nama to ISP1. Ini seharusnya kelihatan. Kemudian FIB-nya saya centang. Kemudian saya tambahkan satu lagi, ini untuk to ISP2. FIB-nya juga saya centang. Sehingga di sini saya sudah memiliki dua tabel routing yang custom. Ini nanti saya gunakan untuk memetakan ke ISP1, ini saya gunakan untuk memetakan ke ISP2. Nah, tabel routing ini saya bisa gunakan nanti untuk di routing rules maupun di Mangle. Saya akan coba dulu di routing rules. Balik lagi ke menu IP, kemudian routes, kemudian kita masuk di rule seperti ini. Kita klik tanda plus, kemudian kita isikan misalnya LAN 1 dengan IP 192.168.30.0/24. Nah, di sini saya akan arahkan dia tabelnya agar masuk ke tabel ISP1. Kemudian apply.
Selanjutnya saya tambahkan satu lagi untuk yang LAN kedua 192.168.31.0/24. Kemudian tabelnya adalah ke ISP2. Nah, di sini berarti LAN 1 sama LAN 2 dia sudah beda tabel routing, ISP1 dan juga ISP2. Nah, tabel routingnya ini atau marking routingnya ini itu nanti bisa kita gunakan untuk di pengaturan routing, di mana kita bisa lihat di bagian root di sini. Yang tadi itu sudah ada ECMP-nya. Ini ada dua ini. Nah, saya tambahkan lagi yang secara khusus nanti jalurnya digunakan oleh LAN 1 dan LAN 2. Gateway-nya sama 172.16.11, ini berarti ke ISP1. Maka di sini saya arahkan untuk routing tabelnya itu menggunakan to ISP1. Ya, gateway-nya ISP1 to ISP1 di mana di dalam tabelnya ini itu sudah dicatat atau sudah di marking ini adalah untuk yang source address-nya LAN 1 atau yang IP-nya tadi 30. Saya apply. Kemudian saya tambahkan satu lagi yang gateway-nya 10.200.201. Kemudian saya arahkan routing tabelnya ini ISP2. Artinya nanti routing ini hanya akan digunakan oleh source address yang sudah masuk ke dalam routing table ISP2. Dan saya apply. Jadi nanti ada dua, to ISP1 dan juga ISP2. Tetapi untuk yang ECMP-nya ini tetap saya pertahankan karena ini nanti yang tanpa routing table atau yang tanpa markingnya ini tadi itu nanti akan digunakan oleh router untuk keluar. Misalnya tadi saya DNS-nya mengarah ke 88, berarti router itu harus melakukan resolve DNS ke 88. Itu nanti dibutuhkan routing ini juga. Atau misalnya nanti ada satu ISP yang putus, misalnya ISP1 ini mati, maka kemudian yang LAN 1 itu tetap masih bisa menggunakan LAN 2 karena di sini sudah ada ECMP-nya. Jadi ini cukup penting. Ya, ini yang marking khusus, yang routing MAC khusus atau tabel khusus. Ini yang istilahnya umum bisa dipakai oleh siapapun termasuk nanti untuk router ketika dia pengen ada traffic keluar, misalnya ke DNS ke 88 gitu ya. Nah, sampai di sini routing rules-nya sudah jadi, kemudian pemetaan routingnya juga sudah jadi. Saya akan coba melakukan pengecekan di laptop. Saya cek dulu IP laptop saya. IP laptop saya sekarang adalah 30.254 dan ini adalah LAN 1 yang seharusnya dia melewati ISP1. Kita akan coba trace route di sini. Misalnya trace route ke youtube.com. Nah, teman-teman bisa coba lihat di sini. Dari laptop dia akan lompat ke 30.1 dulu. Itu adalah router saya sendiri, hub AC. Kemudian dia akan dilemparkan atau estafet routing ke 172.16.11. Ini adalah gateway ISP pertama atau ISP1. Saya coba trace route lagi. Misalnya ke website lain gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat lagi di sini. Ini adalah router saya sendiri, kemudian ini adalah gateway ISP1. Jadi dengan dua pengetesan ini kita sudah bisa lihat bahwa ternyata untuk LAN 1 yang IP-nya 30 titik sekian, nanti dia akan dilewatkan di ISP1 untuk traffic keluarnya. Nah, sekarang saya akan coba pindahkan laptop saya agar dia ada di LAN kedua. LAN kedua saya akan coba pindahkan. Yang tadinya Ether 5 di sini saya akan pindahkan ke Ether 4. Winbox saya akan disconnect. Saya coba cek dulu IP saya berapa. Nah, sekarang saya sudah mendapatkan IP 31.252. Ini berarti sudah masuk ke LAN 2. Yang seharusnya kalau saya berada di LAN 2 itu nanti trafficnya akan dilewatkan ke ISP2. Ini 31. Nah, ISP2 itu gateway-nya berapa? ISP2 itu gateway-nya adalah 10.200.201. Nah, sekarang saya akan coba cek lagi di terminal laptop saya.
Teman-teman bisa lihat, yang tadinya saya coba traceroute ke kompas.com, ketika saya ada di LAN 1, maka nanti dia akan dilewatkan melalui ISP1. Tetapi kemudian pada saat saya ada di LAN 2 atau yang IP31, maka nanti traffic ke internet misalnya ke kompas.com itu akan dilewatkan ke ISP2. Ya. Yang pertama ini tadi di LAN 1 IP-nya 30, ini di LAN 2 IP-nya adalah 31 dan dia akan dilewatkan ke ISP2. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana caranya kita membuat pemetaan routing ya di versi 7. Dengan caranya adalah kita add tabel routingnya terlebih dahulu. Oke, nah kemudian kita akan coba lihat sebenarnya tabel routing tadi itu juga tidak hanya bisa digunakan di route rules. Ya, tidak hanya bisa digunakan di sini, tetapi kalau misalnya nanti kita akan membuat load balance dengan metode misalnya PCC gitu ya. Kita juga sekarang tidak bisa lagi mengetikkan MAC routing itu secara manual. Saya coba berikan contohnya. Saya masuk ke menu IP, kemudian firewall. Kemudian saya akan masuk ke menu mangle. Nah, di mangle ini misalnya biasanya kalau misalnya kita akan membuat sebuah MAC routing, kita bisa masuk di action sini. Kemudian biasanya kita pilih actionnya adalah MAC routing dan di sini kita bisa ketikkan manual new routing MAC-nya apa. Itu kalau di versi 6. Tetapi kalau sekarang di versi 7 itu sekarang routing MAC-nya itu kita harus dideskripsikan dulu. Artinya di sini kita tidak bisa ketikkan secara manual. Jadi di sini kita hanya diberikan pilihan. Nah, pilihannya ini juga akan mengambil dari routing table yang sudah kita buat sebelumnya tadi. Itu ya. Contohnya gimana? Contohnya gini. Saya coba root rules-nya saya coba matikan dulu. Kemudian saya akan coba dengan skema yang sama bagaimana LAN 1 bisa lewat ISP1, LAN 2 bisa lewat ISP2. Tetapi di sini saya menggunakan mangle. Sebagai contoh misalnya saya simpel saja. Jadi di general saya pilih C-nya pre-routing, source address-nya adalah IP LAN 1. Kemudian action-nya adalah MAC routing. Nah, new routing MAC-nya ini sekarang tidak bisa kita ketik manual, tetapi kita harus pilih itu ISP1. Apply. Saya tambahkan satu lagi, C-nya pre-routing, source address-nya saya ambil dari LAN 2 24. Kemudian action-nya sama, MAC routing. Nah, sekali lagi di sini new routing MAC-nya kita harus pilih ya yang sudah kita deskripsikan di routing table sebelumnya. Kemudian saya apply. Nah, setelah routing MAC-nya ini jadi dengan source address sesuai dengan kebutuhan kita, misalnya 30 sama 31 seperti ini, maka selanjutnya di menu IP route. Nah, di sini kita definisikan seperti tadi. Yang untuk ISP1 itu khusus jalur yang digunakan oleh LAN 1, sedangkan ISP2 ini jalur khusus yang digunakan oleh ISP2. Kalau saya coba cek di laptop, hasilnya akan sama. Ini kebetulan saya sekarang connect ke LAN 2. Ya, root rules-nya sudah saya matikan. Jadi saya sekarang menggunakan mangle untuk mengarahkan routingnya, pemetaan routingnya. Caranya sama ya. Dengan routing table-nya kita pilih di sini. Nah, hasilnya juga nanti akan sama aja. Nah, kita bisa lihat. Sekarang kita dilewatkan di ISP2. Kalau saya pindah lagi, sekarang saya kondisinya ada di ISP1 atau di LAN 1. Kita coba lihat di mangle, kemudian di IP routes. Nah, hasilnya seperti ini.
Saya coba threshold lagi ke kompas.com misalnya. Nah, maka nanti yang counter itu adalah yang Mangle Makrouting yang atas. Kemudian hasilnya adalah nanti saya yang ada di LAN pertama itu akan dilewatkan ke gateway ISP yang pertama juga. Ya, jadi kombinasinya seperti itu. Ya, jadi terjawab ya teman-teman bahwa sebenarnya bisa aja di versi 7 itu kita membuat load balance. Tetapi memang perbedaannya dari versi 6 itu adalah routing table-nya kita buat terlebih dahulu secara manual, baru nanti kita bisa pilih di Mangle ataupun di root loss. Ini juga nanti berlaku kalau misalnya teman-teman pengen membuat misalnya PCC atau misalnya membuat pemetaan seperti halnya misalnya kalau Facebook lewat ISP1, kalau misalnya Zoom lewat ISP2 dan sebagainya. Jadi kuncinya adalah di versi 7 kita harus membuat tabel routingnya dulu, baru tabel routingnya itu nanti kita gunakan di Mangle maupun di root loss. Nah, itu tadi teman-teman bagaimana caranya membuat pemetaan routing atau makro di TutorOS versi 7 yang juga sempat jadi pertanyaan teman-teman di YouTube. Nah, terima kasih sudah menonton video saya kali ini, tapi sebelum saya tutup saya ada pertanyaan dulu nih, ada 2 kuis. Nanti silahkan teman-teman jawab di komen di bawah. Nah, yang pertama adalah tadi saya sempat menyinggung di firewall Mangle ya dengan menggunakan action makrouting. Nah, pertanyaannya adalah makrouting ini bisa dilakukan di chain Mangle apa saja? Ya, makrouting itu kita bisa gunakan action itu di chain Mangle apa saja? Itu pertanyaan yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita akan coba studi kasus sedikit dengan lab yang tadi saya coba lakukan. Nah, kalau misalnya tadi yang saya lakukan adalah routing yang tanpa tabel routing atau yang tanpa makrout itu tetap saya aktifkan. Ya, saya gunakan tadi adalah ECMP di mana DST-nya 00 tapi gateway-nya saya arahkan ke 2 ISP. Nah, pertanyaan saya adalah apa yang akan terjadi kalau misalnya ECMP-nya saya disable seperti gambar yang ada di sebelah ini? Ya, apa jadinya atau efeknya seperti apa kalau ECMP-nya itu saya matikan atau saya disable? Nah, saya tunggu jawabannya ya teman-teman di kolom komentar di bawah. Kita belajar bareng studi kasus termasuk juga ada teori-teorinya. Nah, sekali lagi terima kasih teman-teman sudah nonton video saya kali ini. Jangan lupa bisa di-share juga ke teman-teman pengguna Mikrotik yang lain agar lebih bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, ada saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe. Ya, jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami upload video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video tutorial selanjutnya.